Konflik Cina-Taiwan kembali memanas usai Cina melangsungkan latihan militer di Selat Taiwan. Hal ini berawal dari kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Bukan pertama kali, hubungan Cina-Taiwan beberapa kali sempat memanas. Konflik kedua negara tersebut tak lepas dari Cina yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari negaranya. Namun, Taiwan tak mengakui klaim Cina tersebut. Pada awal abad ke-7, Taiwan merupakan bagian dari Cina. Belanda yang sempat menguasai Taiwan hingga tahun 1646, kemudian digulingkan oleh pengungsi Cina pada tahun 1661. Kemudian, Taiwan diserahkan kepada Jepang pada tahun 1895 usai Cina mengalami kekalahan dalam Perang Sino-Jepang pertama. Menurut Pusat Strategis dan Studi Internasional, pada 1911, saat dinasti Qing yang memimpin Cina jatuh, politik negara tersebut kacau. Pada masa itu, ada dua kelompok politik militer dengan ideologi yang berbeda. Keduanya saling bersaing untuk masa depan Cina. Mereka adalah Partai Nasional Kuomintang atau KMT dan Partai Komunis Cina atau PKC. Namun, keduanya sepakat untuk bekerja sama dan melawan penjajahan Jepang selama periode 1930-an. Hingga pada 1 Desember 1943, Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II. Kemudian kepala negara Cina, Amerika Serikat, dan Inggris menandatangani Deklarasi Kairo. Dikatakan dalam deklarasi itu bahwa semua wilayah yang telah direbut Jepang dari Cina, seperti Manchuria, Taiwan, dan Kepulauan Penghu, akan dikembalikan ke Cina. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 Teori Hubungan Internasional. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Esther Milajikwa, kedua Nabertus Wokmabin, ketiga Arafem Buijangge, dan yang keempat Anis Almu. Kami akan menjelaskan tentang teori liberalisme. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Nabertus. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian liberalisme. Liberalisme berasal dari bahasa Latin libertas, atau dalam bahasa Inggris liberty, yang berarti kebebasan. Maksud dari kebebasan adalah kebebasan untuk bertempat tinggal, menentang penindasan beragama, dan hak mendapatkan perlindungan pribadi. Liberalisme juga merupakan pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan kebebasan yang diperintah, dan persamaan di hadapan hukum. Orang-orang liberal mendukung beragam pandangan tergantung kepada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ini. Tetapi umumnya mereka mendukung hak-hak individu, termasuk hak-hak sipil, hak asasi manusia, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan ekonomi pasar. Selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada teman saya. Ya baik, yang sering dianggap sebagai pendiri liberalisme, sebuah tradisi yang didasarkan kontrol sosial dengan alasan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk hidup atas kebebasan dan properti, dan pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak ini. Jika tradisi liberalisme Inggris menekankan perluasan demokrasi, liberalisme Prancis menekankan penolakan otoritarianisme dan terkait dengan
pembangunan bangsa. Ya, waktu selanjutnya saya berikan kepada Anies. Lanjutan daripada teori liberalisme. Liberalisme di Inggris era Victoria digunakan untuk mengkritik institusi politik yang mapan. Dengan merujuk pada ilmu pengetahuan dan akal budi atas nama rakyat, selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, liberalisme di Kekaisaran Ottoman dan Timur Tengah mempengaruhi periode reformasi seperti Tanzimat dan Al-Nahda, serta munculnya konstitusionalisme, nasionalisme, dan sekularisme. Sebelum 1920, lawan ideologi utama liberalisme adalah komunisme, konservatisme, dan sosialisme. Namun, liberalisme kemudian menghadapi tantangan ideologis utama dari fasisme dan marxisme, leninisme sebagai lawan baru. Selama abad ke-20, ide-ide liberal menyebar lebih jauh, terutama di Eropa Barat, ketika demokrasi liberal tampil sebagai pemenang dalam kedua perang dunia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Esther Milagiko. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang liberalisme di Prancis. Lahirnya ideologi ini disebabkan oleh peristiwa penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan agamawan pada masa feodalisme. Paham liberalisme mulai berkembang di Prancis dan Inggris pada abad ke-18 dan ke-19. Paham ini kali pertama disebarkan oleh kaum borjuis di Prancis. Pada masa itu telah terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang berlangsung cukup lama di Prancis. Sejak abad ke-17, pemerintah Prancis sudah banyak ikut campur masalah kebebasan ekonomi dan mengekang adanya ekonomi perdagangan. Akibatnya terjadi perbedaan golongan atau kelas antara warga Prancis, di mana golongan 1 dan golongan 2 terdiri atas kaum bangsawan dan alim ulama, sedangkan golongan ketiga terdiri dari kaum borjuis kaya. Demikian penjelasan kami mengenai teori liberalisme. Selanjutnya kami akan menjelaskan atau menyimpulkan mengapa kami memilih video tersebut. Dan untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Anies. Dilihat daripada background atau latar belakang perang ideologi antara Cina dan Taiwan merupakan perang mempertahankan ideologi, sehingga di mana melalui perang itu dapat membebaskan hak-hak dasar daripada Cina dan Taiwan itu sendiri. Sehingga untuk membebaskan hak-hak dasar itu termasuk individu, kelompok, lembaga, juga kepentingan negara. Demikian. Oke, baik, di sini saya akan lanjutkan dari penjelasan dari kata Anies. Di sini setiap negara punya hak kebebasan untuk memilih kebebasan. Demikian. Baik, terima kasih. Itu adalah hasil reaksi kami dari video yang kami tampilkan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.